ilmu, kemudian nanti kalau misalnya ilmunya sudah ada kita bisa kontek-kontekan deh. Iya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan, malam hari ini saya bersama tim saya sebagai moderator Dudi Madudin dari Muslimin Saguling, Bandung Barat. Kemudian host saya yang super lincah, Ibu Citra. Dan sehat terus ya Bu Citra ya. Ya, Sehat, sehat bagi-bagi Tuhan, ya. Pak. Kemudian ada presenter kita hari ini, maaf tadi host kita Ibu Citra. Presenter kita hari ini ada Ibu Nia. Ibu Nia selamat bergabung. Kemudian Ibu Nia tolong nanti bikin kita penasaran ya Bu ya pemaparannya. Aduh. Ya, mudah-mudahan nih Pak. Materi kita Karena malam kita hari belum ini. pernah ke sana ya. Iya. Bapak Ibu, materi kita malam ini adalah pesona Sumatera Utara. Kita sudah tahu di sana banyak sekali objek wisata. Kemungkinan nanti akan dibahas oleh Bu Nia. Oleh karenanya, saya minta Bapak Ibu sekalian untuk simak bersama semua penuturan dari pemateri kita. Dan mohon nanti Bapak Ibu setelah ini selesai pemaparan dari Ibu Nia, disiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan buka beberapa sesi. Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan, sesi kedua 3, nomor 3 gitu dan seterusnya. Duh, jangan banyak-banyak Pak. Ini kan soalnya ini bahasanya pesona Sumatera Utara. Kalau saya sih lihatnya makanan terus udaranya gitu kan. Ini saya udah itu nih udah. Oke. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu guru hebat, malam hari ini kita akan dengarkan bersama presentasi dari presenter kita Ibu Nia dengan tema pesona Sumatera Utara. Sebelum dimulai, saya minta Bapak Ibu yang baru gabung untuk di unmute mic-nya agar kita bisa dengar dengan seksama. Terima kasih Ibu Nia, segala kesempatan dan waktunya saya persilahkan. Oke. Kesempatannya, terima kasih kepada seluruh tim saya, Ibu Citra dan Pak Dudi yang luar biasa telah mendukung saya, membantu saya, semuanya deh. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang mudah-mudahan bertambah pengetahuannya mengenai Sumatera Utara dengan paparan saya ini mengenai Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara itu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Medan. Sumatera Utara itu merupakan penduduk terbesar keempat setelah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Saya sedikit mengulik mengenai Sumatera Utara, tidak terlalu banyak hal-hal yang menurut saya istimewa. Nah, yang di Medan itu adalah yang pertama suku. Suku di Sumatera Utara khususnya ya, ini bukan di Medan. Suku di Sumatera Utara itu penduduk aslinya itu sebenarnya ada 3 suku. Nah, namun suku-suku pendatang itu sebenarnya banyak. Misalkan seperti Jawa, suku Jawa ada di Sumatera Utara, Tionghoa, etnis Tionghoa, banyak ya. Nah, ini ada 3 suku, Batak, Nias, Melayu. Batak ini dia ada beberapa etnis lagi. Nah, apa saja? Yang pertama itu suku Batak Toba. Nih, suku Batak Toba. Kita tahu bahwa Bapak Presiden kita sudah punya menantu ini di Sumatera Utara. Nah, ini dari pakaian beliau pada saat berkunjung kemarin, pakaian yang dipakai oleh beliau ini adalah pakaian Batak Toba. Nah, itu suku Batak Toba. Lalu yang berikutnya ada suku Batak Karo. Ini suku Batak Karo. Lalu yang berikutnya ada suku Batak Simalungun, masih Batak ya. Oke, kemudian ada suku Batak Angkola, Mandailing. Nah ini
menantu Presiden Jokowi kita itu adalah Batak Angkola, Mandailing, ya. Oke, kemudian suku Batak Pakpak dari Dairi. Nah, itulah suku Batak. Jadi suku Batak itu ada beberapa. Suku penduduk asli yang kedua itu adalah Nias. Ini kalau di Nias ini kepulauan, agak jauh dari kota Medan. Lalu yang berikutnya ada suku Melayu. Nih, Melayu Deli. Nah, yang berikutnya, yang unik dari kota Sumatera Utara itu, dari provinsi Sumatera Utara itu adalah bahasa. Pada umumnya bahasa yang dipergunakan di Sumatera Utara itu adalah bahasa Indonesia. Namun seperti yang kita tahu bahwa kalau namanya sudah dari Medan, dialeknya pasti ketahuan. Ada penekanan E yang dominan. Nah, kemudian ada kata bah, begitu. Nah, contohnya, ngeri kali bah. Mau kemana kau pergi? Begitu dia. Kalau sudah seperti itu, pasti sudah tahu itu dari Sumatera Utara. Contoh Hotman Paris, emang nggak ada itu embel-embel hutapeanya Hotman Paris, tapi dari cara dia berbicara, cara dia berbahasa, kita tahu itu adalah orang Medan. Nah, kemudian ada yang unik nih. Kalau orang Sumatera Utara, kalau mengatakan sepeda motor itu bukan sepeda motor, tapi kereta. Padahal kalau kita tahu kereta itu kereta api. Kemudian untuk mengatakan sangat, di sini nggak ada loh Bapak Ibu istilah sangat. Sangat mengerikan nggak ada, tapi ngeri kali. Ih, ngeri kali kau bah. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Lalu bahasa gaul yang sekarang lagi ngetren. Ini sering juga digunakan sebagai embel-embel untuk mereka para artis yang bikin produk di sini. Contoh seperti Irwansyah bikin brand Napoleon. Nah, dia bikin iklan. Cok, kau tengok dulu di jalan apa sana. Ada loh. Mama cuma 2.000. Ada loh warungku. Begitu. Cok, kau tengok. Nah, itu bahasa-bahasa yang sangat familiar di kota Medan, Sumatera Utara. Arti cok, kau tengok itu artinya coba kamu lihat. Oke. Nah, yang berikutnya agama. Berdasarkan sensus 2015 sebenarnya penduduk Sumatera Utara itu sama agamanya seperti yang dianut kebanyakan provinsi lainnya. Namun ada satu yang unik dari agama di Sumatera Utara. Agama yang dimaksud itu adalah agama Parmalim. Dari persentasenya saja di sini sangat kecil sebenarnya, sekitar 0,01%. Nah, agama Parmalim apa sih? Agama Parmalim beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa dan kita percaya bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diutus Allah, diutus Tuhan ke bumi. Nah, kalau Parmalim tidak. Parmalim itu meyakini bahwa ada namanya Raja Ihat dan Boru. Nah, itu adalah orang pertama yang turun ke bumi. Nah, mereka juga meyakini bahwa Raja Sisingamangaraja itu adalah nabi, utusan Tuhan. Nah, kalau kita berbeda ya Bapak Ibu. Kalau saya Nasrani, saya yakin Tuhan Yesus, begitu. Kalau Bapak Ibu yang Muslim berbeda lagi. Nah, kalau di Sumatera Utara itu Parmalim mengatakan bahwa Raja Sisingamangaraja adalah sama seperti Nabi. Dan mereka tidak mengakui adanya Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Nah, kalau kita rumah ibadah sudah tahu. Nah, kalau Parmalim itu namanya Bale Pasogit Patongguan. Kemudian ritual ibadah mereka itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu, kalau agama Parmalim itu melakukan ritual keagamaannya. Ini jujur saya sebenarnya belum pernah melihat ritual keagamaan mereka. Tapi saya punya teman
masih di kampung itu agamanya agama Parmalim. Nah, ini salah satu foto dari mereka. Begini kegiatan dan ritual mereka. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya, mereka menggunakan sorban ya. Ini kemudian selendang mereka putih, lalu ulosnya dibuat menutup bagian punggung dada dan perut untuk perempuan. Oke, Bapak Ibu, itu tentang agama. Kita lanjut ke makanan khas Batak nih. Saya terutama membahas tentang yang Bataknya ya Bapak Ibu, karena kalau kita bahas keseluruhan makanan-makanan khas dari Sumatera Utara itu, wah, kita bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam ini. Jadi saya khususnya, karena saya juga pernah ini mencicipi makanan ini, dan saya kira itu unik. Yang pertama itu naniura. Apa itu naniura? Naniura itu ikan mas mentah, sama seperti sushi. Nah, sushi tei gitu. Nah, ini naniura ini ikan masnya dimatengin sama asam. Jadi tidak menggunakan api. Jadi dibiarin, nih pakai jeruk purut. Jeruk purut diperas, lalu dikasih bumbu. Nah, lalu ditunggu beberapa jam, lalu kita makan ini. Ini namanya naniura. Lalu yang berikutnya ada arsik. Bedanya dengan naniura, ini adalah ikan masnya dengan bumbu kunyit dimasak menggunakan api. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ini makanan sangat lezat. Nanti yang mau copy resep masak nani arsik dan naniura boleh. Tapi ada satu syaratnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya namanya andaliman. Next, ombus-ombus. Ya, ini adalah makanan yang fenomenal. Karena apa? Nggak ketemu setiap hari. Ketemunya cuman waktu ada pesta dan acara-acara bersama. Nah, ini namanya ombus-ombus. Oke, dia dari dari tepung beras dicampur gula merah. Tapi tepungnya bukan tepung yang bisa kita beli di warung, ketengan, begitu bukan. Tapi ini harus ditumbuk, diayak. Nah, sampai dia jadi tepung. Oke, next. Ada Bika Ambon. Ya, Bapak Ibu di kota masing-masing ini pasti punya lah Bika Ambon. Tapi kalau Bapak Ibu mampir ke Medan, sudah pasti Bika Ambon itu adalah yang paling terkenal. Ya, kenapa namanya Bika Ambon? Mohon maaf Bapak Ibu, saya pun kurang ngerti kenapa namanya Bika Ambon. Lanjut, ini ada makanan yang hampir mirip dengan ombus-ombus tadi. Ini namanya lapet. Oke, lapet itu sama terbuat dari tepung ketan ataupun beras yang di dalamnya ada campuran gula merah. Bapak Ibu, ini kita nggak ketemu setiap hari. Adanya kalau pas pesta-pesta aja. Oke, makanan yang paling saya sukai dari seluruh makanan yang terkenal di Sumatera Utara itu adalah mie gomak. Apa arti mie gomak? Mie gomak itu mie yang kalau ngambilnya ke piring bukan pakai sendok Bapak Ibu, tapi dengan digomak. Nah, digomak itu berarti kita ambil pakai tangan terus ditaruh di piring tanpa menggunakan sendok. Nah, jadi satu genggam gitu dimasukin ke piring lalu ditambahin bumbu. Oke, itu mengenai mie gomak Bapak Ibu. Ada yang sudah melihat makanan-makanan ini? Oke, Bapak Ibu, itu tentang mie gomak. Nah, ini ada yang lebih heboh lagi namanya dalini horbo. Horbo itu artinya kerbau Bapak Ibu. Jadi ini terbuat dari susu kerbau yang dibekukan. Lalu dimasak. Kalau saya sih di kampung nggak suka pakai beginian Bapak Ibu. Langsung aja susu kerbau yang baru diperas. Kita matengkan dengan cara dimasak sebentar menggunakan daun pepaya. Nah, lalu itu kita diamkan sebentar. Wah, rasanya ya tak terdeskripsikan sebelum mencicipi sendiri. Oke, itu dalini horbo Bapak Ibu. Nah,
Selanjutnya ada bumbu yang paling fenomenal dari Sumatera Utara itu adalah andaliman. Andaliman atau itir-itir. Nah, Bapak Ibu. Jadi saya pernah dengar peribahasa ini Bapak Ibu. Katanya hidup tanpa kamu bagaikan arsik tanpa andaliman. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada andalimannya, makanannya berasa hambar. Kalau nggak ada saksangnya, berasa hambar kalau nggak ada andaliman. Begitu Bapak Ibu. Andaliman ini sangat khas rasanya. Dia membuat sensasi yang bergetar begitu. Di kota Bapak Ibu andaliman tidak sulit ditemukan. Nah, ini harga andaliman kalau dia bulan musim-musim kawin. Nah, musim kawin di Sumatera Utara itu biasanya bulan Juli dan bulan Desember. Nah, karena para perantau itu kan pada pulang, jadi bisa melakukan pesta sejenisnya itu di bulan Juli dan bulan Desember. Nah, harga andaliman ini bisa mencapai 400.000 per kilogram, saking larisnya. Begitu. Oke, kita lanjut ke perkawinan. Nah, Bapak Ibu, perkawinan itu kan panjang dan setiap adat di Sumatera Utara itu berbeda-beda. Saya di sini sedikit hanya mengupas tentang adat Batak Toba karena ini yang sudah saya jalani Bapak Ibu. Nah, perkawinan adat Batak ini prosesnya paling rumit. Urusan resepsi sebelum menikah dan sesudah resepsi itu panjang. Bahkan sampai punya anak pertama masih juga pakai adat. Nah, mungkin ini salah satu penyebab yang membuat pernikahan orang Batak itu lebih awet. Jarang bercerai karena mikirin, aduh udah duitnya banyak habis, pestanya susah lagi. Nah, itu yang bikin, ya kalau melihat bapak-bapaknya nih di Lapo, lagi minum tuak, udahlah mak-maknya di rumah aja, biarin aja begitu. Mengingat prosesi perkawinan Batak itu luar biasa, panjang dan rumit. Nah, yang unik dari perkawinan Batak ini Bapak Ibu, ada yang disebut dengan sinamot. Sinamot itu sama dengan mahar mempelai perempuan, nilai perempuan. Nah, ini Bapak Ibu lagi sampai sekarang dan bahkan ini semakin santer di Sumatera Utara. Sinamot itu biasanya akan semakin mahal jika jenjang pendidikan bahkan pekerjaan si perempuannya semakin tinggi. Gitu Bapak Ibu. Biasanya sinamot ini sih digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli perhiasan, pakaian, dan transportasi si pihak perempuan menuju pihak si laki-laki. Gitu. Jadi kalau misalkan perempuannya, calon mempelai perempuan itu seorang dokter, nah bisa aja sinamotnya itu sampai 100 juta begitu. Tapi itu pun semuanya bergantung pada kesepakatan kedua keluarga. Oke Bapak Ibu, itu mengenai perkawinan terutama adat Batak Toba ya. Nah, yang berikutnya adalah musik. Musik yang biasa dimainkan itu bergantung dengan upacara adat yang diadakan oleh si pembuat. Tetapi lebih dominan dengan menggunakan gondang gitu. Nanti Bapak Ibu boleh bisa share bisa browsing di internet bagaimana sih musik gondang itu. Tapi sejujurnya saya sangat menyukai gondang ini. Oke, yang berikutnya arsitektur. Nah, kalau arsitektur rumah adat pada umumnya itu melambangkan kerbau berdiri tegak. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, arsitektur untuk rumah adat secara umum dari Sumatera Utara beginilah tampilannya secara umum. Nah, kita lihat berbeda-beda karena tadi kan sukunya banyak tuh. Sukunya banyak sehingga rumah adatnya pun berbeda-beda. Ini adalah rumah adat Karo Bapak Ibu. Nah, ini adalah rumah adat Mandailing. Ini rumah adat Melayu. Ada rumah adat Nias.
ada rumah adat Angkola, rumah adat Simalungun, dan rumah adat Batak Toba. Bapak Ibu, saya sendiri ini punya opung saya, opung. Opung itu kakek, nenek. Opung saya masih punya seperti ini di kampung. Itu Bapak Ibu. Dari rumah adat kita berangkat ke kerajinan tangan. Kerajinan tangan dari Sumatera Utara itu berupa ulos. Nah, ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan untuk acara-acara kesenian. Nah, ini salah satu yang digunakan oleh Bapak Jokowi dan Ibu Iriana pada saat berkunjung ke Samosir, diberikan yang seperti ini. Kain ulos itu tujuannya adalah untuk menghangatkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Tujuan wisata. Tujuan wisata di Sumatera Utara itu hampir tak terhitung banyaknya. Tapi Bapak Ibu, di sini saya hanya menampilkan yang sangat populer di sini, begitu. Selain dari ada tempat-tempat wisata yang kalau kita di Kota Medan banyak yang harus dikunjungi. Kalau kita ke Pulau Nias banyak yang dikunjungi. Tapi ini adalah yang kenal di sini. Sudah pasti yang pertama itu adalah Danau Toba. Nah, ini Bapak Ibu Danau Toba. Nih. Oke, Danau Toba itu adalah danau yang terluas di Indonesia ya, kalau nggak salah sih. Oke, kemudian yang berikutnya Pulau Samosir, Bapak Ibu. Nih, buat yang belum pernah ke Sumatera Utara, mampirlah. Rumah kita ada di sini, Bapak Ibu. Nih, mungkin di sekitar sini nih. Nih, saya, orang tua saya, mertua saya, nih di Pulau Samosir ini. Jadi ini Danau Tobanya Bapak Ibu. Nih, ini Danau Tobanya. Di tengah-tengah ini ada pulau namanya Pulau Samosir. Nah, dekat Pulau Samosir ini sebenarnya ada pulau-pulau kecil lagi namanya Pulau Toba. Pulau Toba itu tidak dihuni tapi dijadikan objek wisata. Hanya satu hotel saja yang ada di sana dan jaraknya ke Pulau Samosir itu cukup dekat, 5 menit sudah sampai. Begitu. Jadi saya kalau libur sekolah, kalau kalau liburan begitu pulang kampung, nah kita ke sini. Gitu. Jika Bapak Ibu berkenan untuk datang ke Pulau Samosir, silahkan, monggo hubungi saya, gitu. Tapi tiket bayar masing-masing ya Bapak Ibu, kan saya yang nanggung. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya itu adalah air terjun si Piso-Piso. Bapak Ibu, ini kalau kita sudah sampai ke sini, segernya, ya, seger kali di sini ya Bapak Ibu. Kita bisa jalan dari atas tuh. Nih, melalui tangga-tangga yang ada di sini. Gitu. Saya waktu kecil sering main ke sini, turun ke bawah gitu. Ini jauh dari Jauh dari Kota Medan ya. 3 atau 4 jam lah bisa sampai ke sini. Tuh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ada Pantai Sorake dan Lagundri, itu ada di Nias. Pulau Nias itu terpisah dari Sumatera Utara. Kita kalau dari sini sekitar 1 jam ke Pulau Nias dengan menggunakan pesawat. Di sana cocok untuk kegiatan berselancar seperti ini. Oke Bapak Ibu, yang berikut ada Kawah Putih Tinggi Raja. Nah, ini mirip-mirip kayak yang di Bandung ini. Ini tempat wisata yang baru ditemukan sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kawah Putih Tinggi Raja. Tapi sampai sekarang ini memang masih belum belum jalan ke sana masih belum mulus seperti ke objek wisata ini, ke air terjun si Piso-Piso, Pulau Samosir dan sebagainya. Oke, lanjut Bapak Ibu, ada Gundaling Brastagi. Ya, Gundaling ini seperti perbukitan, hawanya dingin sekali. Sini kita bisa lihat, ini nih Gunung Sinabung yang beberapa waktu kemarin baru meletus. Ini Gunung Sinabung, kita bisa mandang dari sini.
Oke. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, oke, ini yang suka berwisata alam, nah, monggo mampir ke Gunung Leuser. Ini juga cagar alam. Nah, di sini udaranya sangat bersih dan air ini betul-betul sejuk, Bapak Ibu. Keren. Oke, demikian Bapak Ibu. Nah, lalu saya tutuplah presentasi saya dengan satu pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa naik sepeda. Jika corona sudah paripurna, mari kunjungi Sumatera Utara. Horas. Oke, Bapak Ibu. Horas. Oke. Keren kali Bu ini. Keren kali, Bah. Oke, Bapak Ibu. Mantap. Pak Dudi kayaknya Oke, Bu Nia, terima kasih pemaparannya tentang pesona Sumatera Utara. Itu baru utara, belum barat ya, Bu ya. Wah, luar biasa. Oke, Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada yang mempunyai unek-unek. pengen nanya sesuatu sama Bu Nia. Saya persilakan ya, tiga penanya dulu ya, silahkan. Bu Nia, pantunnya pas, nanti saya mau kata tua, kata Bunda Tua nih. Oh, kata Bu Ari, mantap, Medan terkenal dengan pantunnya. Wah. Horas, Bah. ya. Pasrah sama corona. Iya. Silakan begini. Terima kasih Bu Nia. Ayo Bunda Suspa mungkin. Silakan Bu Ari mau bertanya barangkali Bu Ari. Resep. Bunda tanya resep, Bun. Tanya resep. Aduh, tanya resep. Oh, iya. Bu Nia, makanan khasnya dong belum dikeluarin. Tapi tadi udah Pak. Udah loh. Nah, nih makanan khasnya kan udah nih. Mana keluarin aja, Bu? Ada. Ini. Ini nih yang paling terkenal nih, Bika Ambon. Kenapa namanya harus Bika Ambon? Tadi kan udah saya bilang, Pak. Namanya memang Bika Ambon, tapi nggak tahu kenapa. Bukan dari Ambon kayak. Iya, bukan dari Ambon. Dari Ambon malah bukan yang terkenal Bika. Nah, namanya kali ya. Padahal ini proses produksi dan Mojopahit. Kenapa bukan namanya Bika Mojopahit ya? Iya. Kenapa bukan Bika Mojopahit? Nih Bu Nia, kata Miss Novi, Bu Nia, saya Boru Sinaga, Mama Boru Manurung. Ibu Boru apa katanya? Eda saya dong itu. Soalnya suami saya Sinaga. Eda saya. Horas Eda. Bukan kabar Eda. Semua. Eda itu apa Bu? Eda Bu? Eda itu yang ketemu. Iya. Kalau Eda itu Pak, kalau saya berkomunikasi dengan saudara perempuan suami saya gitu. Itu Eda. Oh, jadi ipar-ipar gitu ya Bu ya? Iya benar Bapak. Iya. Ipar. Seru loh. Sebenarnya ini ada lagi nih yang belum saya tampilin tentang silsilah. Kalau silsilah nanti Bapak Ibu ujung-ujungnya saya itu punya saudara banyak. Semua saudara. Iya. Jadi saudara semua saudara. Iya. Tapi yang paling terkenal orang Medan tuh segitu. Iya. Bantu saudara-saudara semua. Nah nih Bu Ari nih. Iya. Bu Ari mau nanya katanya nih. Nah, pengen tanya silsilah marga Bu, katanya gitu. Waduh, kalau Pak tanya silsilah marga kita harus buka kelas baru ini Bu. Saya harus jadi presenter lagi nih. Karena panjang Bu, itu sampai kita harus menjelaskan dia sampai berapa ya. Dan kayaknya saya harus manggil suami saya nih kalau masalah silsilah marga ini. Oh iya. Next kalau lagi rajin nanti saya ini deh, saya bikin kalau lagi rajin.
Boleh, boleh, boleh. Heeh. Rajin ya. Ini Heeh. Ustaz Ini masih seru makanya masih nongol. masih nanya nih, saya kurang paham Martorombo karena lahir di Oh. Jakarta. Martorombo itu apa, Bu? Oh iya, Iya. baik Bapak. Iya. Kalau Marta Rombo itu gini loh. Saya kan Borusi Payung. Nah, kalau saya ketemu sama Borusi Naga yang orang tuanya marga yang papanya marga Sinaga terus mamanya marga Boru Manurung, terus kita manggil apa? Nah, kemudian kalau saya punya anak dengan anak dia nanti manggil apa gitu. Itu namanya Marta Rombo Jadi gitu, Pak. sebutan-sebutan gitu ya. Iya, sebutan-sebutan. Tapi sejujurnya ya Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasia ini. Saya juga nggak terlalu pintar Marta Rombo. Oh gitu. Harus Karena untuk orang-orang banyak yang istilahnya seperti kali itu. ya? Iya bener Pak, bener. Karena marganya banyak. Contoh nih, saya si Payung, nikahnya sama marga Sinaga. Kalau saya ketemu sama orang yang baru si Payung juga, tapi nikah sama Sebutan. marga, iya, karena beda yang ditemuin, beda marga orang tuanya, beda juga panggilannya, gitu. Makanya beribet dan jelimet. Nah, itulah istilah kalau Tarombo ini Tarombo di Sumatera Utara begitu. Iya, tapi kalau Tarombo itu ini yang nggak boleh ya Bapak Ibu, yang sama marganya nggak boleh saling kayak menikah gitu. Contoh saya Borusi Payung, tidak diperbolehkan menikah dengan yang satuan. Ya. Halo? Ya, iya Bun ya, bisa dilanjut. Bu Ratna. Iya, Bu Ratna. Ini Bu Ratna Halo? mau nanya nih. Halo Bu Ratna. Nah, Bu Ratna, silakan. Kepalanya Bu Nia ini sangat bahasa Jawanya sangat renyah sekali ini. Renyah itu. Waduh. Iya, sebenarnya Bu, kenapa saya seperti ini? Itu karena saya jabat Bu, Jawa Batak. Ada lagi jabatnya. Saya mau nanya Bu Iya. Nia. Iya Ibu Ya, Ratna. tadi akan panjang lebar ya. Ternyata memang saya dari membaca itu memang Medan tuh punya banyak sekali keanekaragaman ya. Saya tertarik Ibu. dengan agama Parmalin tadi. Oh iya. Indonesia itu adalah negara yang tingkat keragamannya sangat tinggi ya. Oleh karena itu benar. penting dijaga toleransi ya, sikap Iya, saling Bu. menghargai dan menghormati demi Iya. terpeliharanya bangsa tentunya. Pertanyaan saya, ini saya ingin contoh upaya-upaya atau contoh-contoh apa yang dilakukan oleh masyarakat Parmalin untuk menumbuhkan sikap toleransi antar agama yang secara resmi diakui oleh negara. Itu pertama. Kemudian nomor dua, apakah agama Parmalin itu memiliki dasar hukum? Ya mungkin semacam Kementerian Agama atau HAM ya, hukum dan HAM. Kemudian bagaimanakah agama ini, bagaimanakah orang yang menganut agama ini menuliskan agamanya di dalam dokumen-dokumen resmi? Iya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Iya. Nia. Iya, sama-sama Ibu Ratna. Pertanyaannya. Silakan aja langsung. Oke, langsung ya. Iya. Oke. Ini untuk Parmalim ini belum diakui secara resmi sebagai agama Bapak Ibu. Tapi mereka selalu bahwa mereka itu adalah agama Parmalim. Nah, jadi kalau misalkan di ini ya. Nah, mereka mengklaim bahwa mereka itu agama, tetapi pemerintah tidak mengakui itu agama, tapi suatu aliran kepercayaan, begitu. Nah, jadi mereka melakukan melakukan sikap toleransi itu sebenarnya mereka sih yang terjolimi, begitu. Karena banyak yang mengatakan bahwa mereka ini animisme, tapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka animisme, begitu. Tetapi nah, itulah hebatnya orang Medan, Bapak Ibu. Mereka meskipun jumlahnya sangat sedikit,
Mereka punya loh rumah ibadat di Medan, punya rumah ibadat di Laguboti gitu. Dan mereka sangat kuat sekali gitu. Nah, untuk penulisan di buku-buku seperti itu, mereka tidak menggunakan agama. Nah, karena mereka biasanya menikah dengan orang yang sealiran kepercayaan dengan mereka sendiri. Nah, ini teman saya punya nih, teman saya dulunya teman saya itu agama Parmalim, kemudian menikah dengan laki-laki beragama Kristen. Jadi dia pindah agama begitu, jadi Kristen gitu. Lalu saya pernah juga komunikasi dengan beliau itu, saya katakan, terus nanti orang tua gimana? Untuk agama mereka lebih sering tertutup begitu, atau ada yang membuat menjadi Kristen. Tapi kalau misalkan kita tanya tentang agama, mereka ya lumayan sensitif juga sih Ibu, karena mereka sangat minoritas. Nah, namun kalau mereka membuat kegiatan seperti ini tetap ditoleransi, karena memang mereka adalah agama pertama yang masuk ke Sumatera Utara menurut kepercayaan mereka, begitu Bapak Ibu. Iya. Yang sepanjang saya baca di buku-buku, karena saya guru sejarah ya. Iya. Memang sebelum Belanda itu masuk ke wilayah Medan itu kan tokoh Mangaraja itu memang sudah membawa filsafat ini gitu loh. Jadi untuk mempengaruhi masyarakat Medan itu, Belanda mengatakan bahwa filsafat yang dibawa oleh Belanda itu tidak benar, makanya mereka berupaya untuk mengkristenkan gitu loh. Jadi mungkin ini sampai sekarang ini adalah agama lokal yang mungkin sebagian masih dianut oleh masyarakat sana ya. Iya benar Ibu, benar. Masih ada. Tapi belum ini tadi kalau iya, kita kan sebagai negara yang memiliki agama ya, keanekaragaman. Pertanyaan saya tadi, misalkan mereka harus menuliskan dokumen resmi, agama kan masih ada di dokumen resmi itu. Ya, itu mereka apa itu pertanyaan? Kalau misalkan untuk dokumen resmi, sebenarnya saya tidak terlalu ini ya Bu ya, nggak terlalu mendetail sampai ke sana. Saya tanyakan sama teman itu. Tapi sejauh ini mereka seperti membuat ke Kristen gitu, lebih ke Kristen gitu Ibu. Untuk dokumen. Iya, yang memudahkan mereka mungkin karena mereka ini ya mengambil pasangan hidup dari sesama kelompoknya itu tadi ya. Iya, benar Ibu. Aduh, iya. Ini saya kalau mau nanya tempat destinasi wisata itu waduh sangat mengesankan ini. Iya Bu, monggo langsung datang nih ke Medan. Ya, mudah-mudahan nanti di sana. Siap corona tapi ya Bu ya. Ya, Bu Ratna ya. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga sama ngiler nih Bunya nih, ngeliat. Lihat apa tuh Pak ngilernya? Itu rumah itu dia satu arah. Pak Dudi lihat apa Pak? Itu ada rumah. Lihat rumah kok ngiler sih Pak? Lihat makanan gimana lagi? Pemandangannya itu loh Bu. Wih. Iya Pak. Pokoknya di sini. Iya Pak, iya Bu. Bu. Iya. Saya mau tanya nih. Halo. Bu Citra suaranya putus-putus. Mau habis. Halo, Bu Citra. Bu Citra suaranya. Kedengaran nggak Bun? Kedengaran nggak Bu? Suaranya putus-putus. Iya. Nah itu bisa tuh. Bagus. Nih ya. Itu kalau Kecil lagi. Satu kalau kecil lagi. Iya. Nih. Ya, Sekarang kedengaran. jelas. Nah,
Nah, dengar-dengar tuh ya, ada teman juga kan, mereka kalau nikah tuh, kalau saya punya temen nih, ntar gua kenalin ya. Soalnya saya tuh harus sesama Batak. Tuh bener ya, Batak tuh harus nyari sesama Batak ya? Oke, pada dasarnya sih enggak, Bu. Cuman tadi kan saya udah bilang nih di sini, perkawinan di adat Batak itu sangat-sangat ribet dan jelimet. Nih, perkawinan adat Batak di sini. Jadi kalau misalkan nih adat Batak Toba mau nikah sama adat Batak Karo, padahal sama-sama Batak nih, Bu. Sama-sama Batak, nikah sama-sama Batak, tapi beda suku. Saya Toba, nanti calon suami saya Karo. Ribet, Bu, karena adatnya nanti sekaligus jalan dua adat, begitu. Nah, karena begitu. Kalau perkawinan itu kan, contoh saya adat Batak, suami saya adat Batak Toba, nggak apa-apa, karena sejalan, satu prosesi adat. Tapi kalau sudah dua suku dia, adat Batak Toba satu lagi Karo lagi. Nah, itu kan apa ya namanya, resepsi di itu berbeda sama yang di Karo gitu. Jadi kalaupun ada sepasang yang berbeda adat, biasanya mereka menjalankan pestanya di hari ini di rumah si mempelai perempuan dengan menggunakan ini, atau hari berikutnya di mempelai laki-laki, atau ada yang udah pulang dari gereja nanti pakai adat Karo dulu, setelah itu pasang adat Batak begitu. Tapi waktunya bisa sampai dari misalkan pulang ibadah jam 12 sampai nanti jam 8 malam baru selesai. Nah, begitu iya. Ibu. Dan nggak boleh yang semarga gitu, karena kalau yang semarga itu dianggap ito, meskipun sebenarnya nggak saling mengenal. Contoh nih, saya baru Cipayung, kenalan sama cowok di Jakarta sana, marga Cipayung, padahal saudara saya nggak punya hubungan darah, tetap juga nggak boleh nikah, Ibu. Gitu, karena dianggap itu satu keturunan begitu. Sama kayak kita juga kayak gitu yang nggak boleh. Iya. Putus lah. Terus ada kan teman saya juga nih, dia Chinese, dia nikah sama Batak nih, dia harus beli marga, bener ya? Oh iya benar Ibu, itu apa ya? Apa istilahnya? Pokoknya bukan beli marga sih, tapi biasanya kalau pernikahan yang satu Batak, satu lagi enggak, itu dikasih orang tua angkat begitu, supaya nanti waktu anaknya menikah bisa dikasih adat apa begitu, Ibu. Oh begitu. Karena kan tadi saya bilang sampai dia punya anak, bahkan anaknya udah nikah, prosesi adat itu tetap dijalanin. Jadi harus punya orang tua angkat begitu. Oh iya. Terus untuk tingkatan-tingkatan itu, Bu, ada tingkatan yang paling tinggi marga ini. Oh ada nggak? Iya Ibu. Ada. Contoh nih, saya Cipayung itu kan di Silalahi Sabungan begitu. Sinaga ada juga ada komunitas marga besarnya. Kemudian ada Simbolon ada juga nanti komunitas besarnya gitu. Jadi kalau kita kembali ke silsilah, dia seperti seperti tingkatan-tingkatan gitu, Ibu. Oh iya benar. Jadi tapi kayak ada yang terkenal nih. Iya. Terkenalnya tuh mereka tuh saling membantu gitu. Pokoknya kalau cuma panggil Boru atau siapa tuh, oh kamu dari mana, walaupun nggak kenal, pasti udah kerja belum? Belum Pak. Iya. Oh sini Boru gitu katanya. Makanya orang Batak kan terkenal sama KKN-nya, Ibu. Iya kan, nepotismenya terkenal. Kayaknya itulah mungkin satu-satunya yang bikin alasan orang Batak jarang itu naik ke atas, karena di dulunya saudara-saudaranya lah yang semarga sama dia. Kayaknya sih. Makanannya baik. Iya Pak. Dan ayo Pak Dudi mau nanya. nanya. Apakah
masyarakat Batak memberlakukan mahar bagi seorang laki-laki apabila ingin meminang perempuan? Oh, kalau di adat Batak khususnya sih enggak. Yang saya tahu itu kayaknya di Sumatera Barat ya yang seperti itu ya, mahar untuk pihak laki-laki ya. Kalau untuk Batak enggak, Bapak Ibu. Kalau untuk Batak ya. Kalau yang Batak itu sinamot istilahnya. Sinamot itu biasanya untuk perempuan gitu. Bundes Malisa, wow keren Bunda, kupas habis semua tentang Sumatera Utara. Ntar kita kupas, selesai corona kita kupas langsung. Nah, langsung meluncur ke sini. Dibikin oleh Bunda Sista. Iya. Keren-keren loh di sini pemandangannya, alamnya luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau jalan-jalan ke Danau Toba, boleh. Nanti saya rekomendasi. Ini boleh nih kita mandang-mandang dari sini. Ini di tuk-tuk ini. Tuk-tuk ini seperti apa ya? Delta ya, yang dia ke tepi sedikit menjorok ke pantainya, ke danaunya. Nih rumah adat seperti ini, oh keren lah pokoknya. Nanti kita bisa di sini ada namanya penatapan. Nah dari sini bisa mandang, gitu. Saya lupa lagi apa posting fotonya. Saya punya foto yang ini Bapak Ibu yang di awal tadi. Dari sini itu kita bisa lihat hampir separuh Pulau Samosir. Nah dari sini ini Bapak Ibu, ini keren dari sini mandangnya. Nah tuh nampak semua Danau Toba. Gitu. Ini ada Miss Novi nanti. Ya. Yo iya betul Miss Novi nih. Mau tanya Bu, bagaimana urutan adat pernikahan jika saya menikah bukan dengan orang Batak, Miss Novi? Bagaimana urutan adat pernikahan? Menikah bukan dengan orang Batak. Oh, ini kayaknya mau nikah ini ya? Iya, Bu Novi tanya-tanya kayaknya. Oke, kalau mau nikah sama yang cowoknya yang orang Batak, biasanya nih ada yang namanya marhusip gitu. Nanti pihak laki-laki kayak mau bisik-bisikin, kami mau datang loh ke rumah mempelai perempuan, mau ngomong-ngomong gitu. Itu istilah marhusip. Nah, pada saat marhusip itu disitulah diuraikan semua apa yang perlu. Nah, misalkan gini, ditanya, ini kalian dari mana gitu. Ya, Bu Nia, ini Miss Novi ini. Miss Novi bilang saya yang Batak, laki-lakinya Ambon, yang punya nikah Ambon. Oh gitu. Oh, kalau yang sebenarnya sama aja sih, sama aja. Tapi tetap aja prosesi itu harus dijalani dengan bertahap-tahap. Itu tadi yang pertama kan marhusip-husip. Nah, marhusip-husip itu mempelai laki-laki datang ke tempat mempelai perempuan, mereka akan kasih tahu ke pihak perempuan, kami mau datang, mau mau ngelamar, kira-kira gimana, adat yang mau dijalani nanti gimana. Nah, pada saat itulah nanti orang tua si perempuan bilang, pestanya gimana? Saya adat Batak semuanya. Nah, kalau si pihak laki-laki bersedia, berarti nanti si laki-lakinya akan diamain istilahnya, atau dikasih marga sama pihak perempuan, tapi bergantung di mana dia pesta, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan pihaknya dari mana tadi, Ambon ya? Iya. Dari Ambon. Kalau dari Ambon biasanya pihak perempuan maunya pasti pestanya di tempat pihak perempuan. Karena kalau di pihak Ambon nanti bakalan lebih susah untuk menjalankan prosesi Batak itu. Tapi kalau misalkan di tempat si perempuan nanti dibilang pestanya bulan berapa? Bulan Desember nih. Oke, maka orang tua si perempuan akan nyari orang-orang di sekitarnya yang nanti semarga dengan tulang
ulang apa ya? Paman. Nah, nanti yang semarga dengan pamannya si pihak perempuan, begitu. Yang semarga dikumpulin lah orang-orang di sekitar. Nanti kalian lah yang akan menjadi orang tua dari calon menantuku yang laki-laki ini, gitu. Jadi Kemudian, kayak tadi dong ya. Iya. Lagi nih katanya nih, Kayak Chinese tuh. kalau perempuan Batak menikah dengan laki-laki di luar suku, misalnya Jawa, bagaimana marga perempuan masih berhak atas marganya gitu? Oh, masih. Nah, itu tadi istilahnya Bapak Ibu, diamai. Amai itu Bapak ya, dikasih marga yang sama dengan tulangnya. Begitu. Tetap dikasih marga. Pokoknya saya punya kakak apalah ya, apa namanya? Akang kalau bahasa Batak. Suami punya saudara laki-laki yang nikah sama orang Jawa. Nah, tinggalnya sekarang di Bandung. Nah, bulan Desember kemarin mereka berdua, namanya Mangadati, itu si kakak yang dari Bandung itu dibawa ke Samosir untuk dikasih marga yang marganya sama dengan pamannya suami saya. Gitu. Agak jelimet ya Bu ya, memang ya. Tapi jika perempuan ataupun laki-laki menikah dengan yang tidak ada marga, tetap ada prosesi mangamai atau memberikan marga untuk si laki-laki atau si perempuan yang tidak punya marga. Gitu. Begitu. Tapi itu pun kalau orang tua si laki-laki atau orang tua si perempuan per adat. Tapi kalau tidak per adat, biasanya mereka ya udahlah biarin aja gitu. Ya nanti si anaknya dari si perempuan yang tidak punya marga, yang punya contoh saya nih punya suami orang Jawa. Kalau saya nggak mangadati, ya udah nanti anak saya hilang, nggak pakai marga begitu. Tapi karena orang tua saya par adat, suami saya Jawa, dia harus dikasih marga supaya anak saya itu tetap jadi orang Batak gitu. Berarti suami ibu itu misalnya yang orang Jawa itu nanti dikasih marga dengan paman ibu gitu ya? Iya benar. Gitu. Oh iya. Jelas kata Bu Ratna. Jelas. Siap. Semoga membantu ya Bapak Ibu, terutama yang nikah campur nih. Iya nih campur nih. Nih Miss Novi nih, kira-kira apa marganya ya Bu? Apakah mengikuti marga Pariban kandung saya? Boleh mengikuti marga Pariban. Karena akhirnya nanti kan itu pernikahan boru tulang. Begitu. Boleh, itu malah sangat disarankan karena Pariban itu kan anak perempuan dari bapak kita gitu, atau anak laki-laki dari bapak kita gitu. Marga Pariban. Iya. Oke, Bapak Guru hebat, Bapak Guru hebat dari Novi nih. Iya, ditunggu Ibu. Apalagi kalau nikahnya di Sumatera Utara ini. Makan-makan kita cocok. Nanti bulan madunya ke Danau Toba, Bu No. Wah, ntar kita yang jagain pintu, tenang aja. Iya. Iya. Sudah pukul 20.12, kita sudah mundur 12 menit. Iya. Iya seru ya. Iya. Seru ya Pak ya, Pak Dudi. Iya, cuma ini takut ibu guru bapak guru yang lain punya kegiatan di luar. Gimana kalau misalnya kita tutup gitu, Bu? Oke. Pak Dudi juga belum makan ya kan? Iya. Makanan tadi loh. Iya, ngeliatin ini jadi lapar nih Pak Dodi nih. Ini nih.
Next kalau ke Medan biar saya tunjukin nih tempatnya. Saya oleh-olehin deh satu-satu ini. Satu potong maksudnya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah bergabung di room kami. Sekedar mengingatkan yang belum mengisi presensi, kami persilahkan untuk mengisi presensi. Yang sudah, terima kasih banyak sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi pengetahuan kita nanti ya di sekolah, walaupun di sekolah masih corona ya, jadi hiburan. Misalnya jadi hiburan, saya jadi ngebayangin, wow, indah sekali gitu. Oke, terima kasih Bu Nia, terima kasih atas waktunya, terima kasih sama Bapak. Terus terang, ini sebetulnya saya mau lanjut terus cuma apalagi kalau udah ngomongin tadi ya, marga ya. Wah, pembahasan. Iya benar, itu nggak cukup itu satu jam. 6 SKS tuh Pak. Iya. Jadi kalau 6 SKS berapa jam pelajaran tuh? Berapa tuh? Itu. 6 kali 50, 300 menit. Wow, Wani piro dong itu beli makanannya ya. Bu Nia, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Bapak guru, Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya. Bu Citra, terima kasih waktunya. Saya Dudi Madudin dari Bandung Barat. Akhirnya waktunya saya serahkan kembali kepada Ibu Citra sebagai host. Silakan Bu Citra. Iya, terima kasih Pak Dudi. Waduh, luar biasa ya. Pokok bahasan malam kita malam hari ini ya, pesona Sumatera Utara. Nggak habis-habisnya dengan membahas segala macam lewat makanan, pernikahan, bahkan sampai marganya ya, putus-putusnya ya Bu Nia ya. Oke, kalau itu saya host hari ini Kak Ignatia, moderator Pak Dudi, dan presenter Bu Nia. Kami mundur dari figur malam hari ini ya. Nggak ada titik yang membangun. Kami sangat mengharapkan dari Bapak Ibu guru sekalian. Begitu, kami tim malam hari ini mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.